Nah, maka untuk N2 misalkan kita pilih 3 ya. Berarti saya ulangi, misalkan X2 kita pilih sebanyak 3, berarti 3 itu dari 6 faktor sisanya. Begitu ya. Misalkan di kurung ke-3, kurung ke-4, dan kurung ke-5 yang kita pilih. Dan selanjutnya memilih X3 sebanyak N3 dari sisanya yang sebelumnya, dari faktor sisa yang sebelumnya. Begitu juga demikian dan seterusnya, memilih XK sebanyak NK dari N min N1 min N2 min dan seterusnya min NK min 1 faktor tersisa. Maka berdasarkan prinsip perkalian, banyaknya suku yang berbentuk ini adalah, nah, berarti kita tinggal buatkan kombinasi saja. Jadi dari pilihan yang pertama kita memilih N1 dari N faktor. Berarti di situ kombinasi N1 dari N. Kemudian kita memilih X2 sebanyak N2 dari N min N1 faktor sisanya, berarti itu kita kali dengan kombinasi N2 dari N min 1. Nah, lebih jelasnya setelah kita tulis prinsip perkaliannya, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini ya. Oke, sehingga di bawah itu didapat N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial dan seterusnya sampai NK faktorial. Di bawahnya lagi ditulis dalam kurung di atas N, di bawah N1, N2, dan seterusnya terakhir NK. Maka sekarang terbukti bahwa X1 plus X2 plus dan seterusnya plus XK pangkat N sama dengan sigma. Nah, sama dengan sigma ini. Jadi yang ini itu adalah rumus suku ke N dari penjabaran bentuk aljabar ini yang dipangkatkan N. Begitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Dalam kurung X1 plus X2 plus X3 plus X4 pangkat 5. Tentukan koefisien dari X1 pangkat 3, X2, X4. Jadi kita diminta untuk menemukan nilai koefisien dari ini. Nah, langkah pertama adalah kita harus memastikan dulu, benarkah dalam penjabaran ini memuat suku yang variabelnya itu adalah X1 pangkat 3, X2, X4. Kita buktikan dengan melihat pangkat yang ada. Di sini X1 pangkat 3, X2 pangkat 1, di sini X4 pangkat 1. Kalau kita jumlah pangkat dari masing-masing variabel itu 3 tambah 1 tambah 1 itu 5 kan ya? Ya, berarti kalau begitu dari penjabaran ini ada suku yang variabelnya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian koefisien yang tadi, variabel yang tadi kita harus bentuk ke dimana semua variabel itu ada. Nah, jadi kan tadi berdasarkan yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa masing-masing suku dari suatu penjabaran itu memuat semua variabel. Cuman ada variabel-variabel tertentu yang pangkatnya 0.
pada saat dia pangkatnya 0, maka variabel itu tidak dipilih gitu loh. Pada saat mengalihkan, sehingga pada suku tersebut tidak memuat X3. Seperti ini. Saya ulangi lagi. Berarti langkah pertama harus dinyatakan dalam variabel lengkap. Nah, variabel yang tidak ada di sini dari yang sebelumnya ini kita isi dengan pangkat 0. Jadi X3 pangkat 0. Dan pangkat X2 ini kita perjelas tulis kalau dia memiliki pangkat 1 seperti ini. Nah, totalnya 5 kan? Ya. Kemudian langkah berikutnya kita perhatikan. Oke. Nah, berdasarkan bentuk yang tadi, rumus yang telah kita dapatkan itu, maka nah ini, perhatikan lingkaran yang bergerak ini. Oke. Nah, baik. Jadi kita memiliki 4 suku yang kita pangkatkan 5 di dalam kurungnya kan ya. Nah, X1 kita ambil semua. Dengan kata lain bahasa mudahnya gini. Kita tulis ini ya. Tulis di sebelah ini. Nah, jadi X1 itu kadang-kadang soalnya bisa 2X1 gitu. Berarti di sini itu dalam kurung 2X1 pangkat 3. Misalkan di posisi kedua itu adalah di soalnya ini adalah min 3X1, min 3X2. Berarti di posisi X2 ini diganti sama dalam kurung min 3X2 pangkat 1. Begitu ya. Terus tulis seperti ini. Di sebelah ini tempat dari koefisien ya. Di atas itu tempat dari masing-masing pangkat. Yang atas pangkat dari yang awal jadi 5. Yang bawah ini kan punya 4 variabel. Berarti masing-masing pangkatnya ngambilnya dari sini 3, 1, 0, 1. Kemudian yang di depan kita jadikan seperti ini. Kemudian ini kenapa ada 1 pangkat 3, ada 1 pangkat 1. Itu menunjukkan koefisien dari suku pertama yaitu X1. Jadi kalau tadi saya sebut misalkan suku pertama di dalam aljabar ini 2X1, berarti kan di sini 2 pangkat 3. Nah, di sini X1 pangkat 3. Dipecah gitu ya. Nah, kita kelompokkan ke depan masing-masing koefisien dari variabel-variabel ini. Nah, ini pangkatnya kan menyesuaikan sama pangkat variabel dari masing-masing itu kan. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. 20. Nah, ini 20. Kita ngitung dari ini kan ya. Semuanya bisa. Oke. Nah, sekarang berarti kita sudah memperoleh koefisien dari X1 pangkat 3, X2, X4, yaitu 20. Nah, saya ulangi lagi, saya beri penegasan bahwa, jadi tolong di sini yang perlu lebih hati-hati lagi ya. Jadi, kita nyatakan kembali koefisien dari apa yang ditanyakan gitu ya. Jadi kita harus mengambil semua suku di dalam aljabar pada soal itu. Setelah diambil seperti ini, maka pangkatnya kita sesuaikan. Jadi kalau yang di sini di X1 pangkat 3, X2 1, X4 1 sudah seperti ini. Pada saat suku, nah ini suku X3, dia kan di sini nggak ada, berarti kita pangkatkan 0. Begitu ya. Oke, yang B bisa silahkan kalian coba sendiri. Semoga koefisien multinomial ini bisa kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.